Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Market Buzz. Pemirsa, beberapa sentimen yang kita kemudian akan ikuti perkembangannya seperti apa di hari ini, di antaranya adalah keyakinan konsumen semakin meningkat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kemudian bursa Asia yang turun jelang pidato sambutan Powell, dukungan pasar China bereda, dan 10 investor Malaysia tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Dan sentimen lain yang juga menarik untuk dibahas adalah anggaran dana operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 sebesar 4,78 triliun rupiah. Lalu bagaimana implikasinya terhadap saham-saham berbasis em, obat begitu ya? Nanti mungkin kita akan bahas. Dan pemirsa, ada juga agenda ekonomi yang juga menarik untuk kita cermati, di antaranya adalah prospek energi jangka pendek dari Amerika Serikat. Kemudian masih dari Amerika Serikat ada lelang surat utang 3 tahun, dan masih dari Amerika Serikat ada inventory minyak mentah. Dari Korea Selatan ada tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan Desember, dan juga ada Jepang dengan data cadangan devisa. Lalu agenda-agenda emiten diantaranya hari ini adalah BRPT yang menggelar tanggal pembayaran saham bonus Barito Pacific Tbk. Kemudian ada DFAM yang memberikan pemberitahuan dari RUPS, rencana PT Davam Properti Indonesia Tbk. Dan ada UASA yang tanggal distribusi HMETD PT Maharaksa Biro Energi Tbk, dan TPIA yang memberitahukan RUPS rencana PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Dan kita akan lihat bersama pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei, pagi hari ini dibuka menguat 1,1% di level 26.464, sementara STI Singapura dibuka juga menguat 0,04% di level 3.264, dan Kospi Korea menguat 0,03% di level 2.352. Kemudian ada Hang Seng Hong Kong yang juga menguat 0,54% di level 21.447. Ya, pemirsa, realisasi investasi IKN berdatangan, saatnya koleksi saham BUMN Karya. Untuk membahas hal ini sudah tersambung melalui video conference ada Pak Angelo Michel, Belda CEO dari Amta. Apa kabar Pak Angelo? Baik, Mas Vicky, apa kabar juga? Ya, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Market Bus. Kalau dilihat dari sentimennya untuk realisasi investasi yang ada di IKN Nusantara ini nampaknya memang memberikan dampak positif gitu ya. Tapi secara teknikal kalau kita lihat ada isu-isu seperti ini begitu ya, kepada pergerakan harga saham di sektor-sektor tertentu lah. Kita belum kemudian spesifik membahas saham-saham berbasis BUMN karya begitu ya, yang terlibat di pembangunan IKN. Biasanya seperti apa implikasinya terhadap pergerakan teknikal? Nah, secara teknikal, secara umumnya untuk rencana itu memang belum bisa dibaca pengaruhnya ke pasar modal kita ya. Kita harus tunggu reaksi pelaku pasar nantinya yang nanti pasti akan terlihat di chart technical analisisnya. Mhm. Oke, oke. Ini nampaknya juga memang akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan begitu ya. Kita mencoba menggali saham-saham berbasis BUMN karya nih yang kemudian terlibat di pembangunan IKN Nusantara. Nah, kira-kira dengan sentimen ini mana saja saham-saham yang nampaknya secara teknikal cukup menarik, Pak Angelo? Untuk saham-saham karya sebetulnya ada satu kemiripan yang unik ya. Hmm, Tapi mudah-mudahan saya nggak salah nih pilihan sahamnya ya. untuk yang di karya. Adi termasuk ya Adi ya. Ya, Nah kalau kita kita lihat bahas Adi, Adi. masih memang berada dalam kondisi bearish berat. Tapi kemarin, nah ini hal yang unik yang mirip di saham-saham karya, ada satu volume spike ya, ada satu volume spike yang perlu dipastikan apakah itu demand atau supply. Nah, kalau dia tembus ke harga 418, tembus ke atas itu, maka itu berarti demand, itu bagus. Hmm. Jadi kalau itu terjadi, maka itu bisa indikasi kuat harga reversal bergerak ke atas. Jadi dipantau saja untuk Samadi beli jika 418 ditembus ke atas. Dan resistennya cukup jauh di atas ya, yaitu di sekitar 480. Jadi memang cukup cukup prospektif untuk Adi asalkan dia tembus 418. Oke. Level terakhir menarik kalau mau masuk, Pak Angelo mengingat ini levelnya ada di 416. Kalau mau masuk sekarang boleh juga, tapi siap-siap untuk cut loss nanti kalau dia tembus ke bawah 408. Hmm. Harus lari, karena itu berarti bukan demand tapi supply.
Lebih aman Oke. memang tembus 418 karena toh targetnya jauh di atas ya. Terlambat dikit nggak masalah. Oke, secara teknikal apakah ada kemungkinan secara pola pergerakan begitu untuk ADI sendiri, tentu saja mengingat ada sentimen tadi realisasi investasi di IKN. Ada nggak kemungkinan bahwa secara tren akan terus meningkat setidaknya mungkin sampai pertengahan tahun lah? Ya kemungkinan itu ada karena Hmm, memang ada terjadi key reversal ya di mhm. sekitar 416 ini yang konfirmasinya tadi penembusan ke atas 418. Oke. Secara target sendiri untuk ADI di level berapa? Pertama di 480 dulu. Oke. Nah, Setelah itu jika udah sudah sampai di situ tembus? kita harus lihat lagi. Oh, baik baik, oke, harus dianalisis lagi begitu ya. Tapi, kalau dilihat dari apa namanya, tren lah ya di awal tahun sendiri, Anda melihat, saham-saham berbasis BUMN karya ini cukup menarik nggak, Pak Angelo? Kalau kita lihat dari awal awal tahun memang masih dalam kondisi bearish ya di tengah-tengah Hmm, bearish. oke, Jadi kita lagi tunggu nih key reversal di penembusan 418 ke atas. baik baik, oke. Setelah Adi, saham BUMN karya lain lagi yang nampaknya mungkin menurut Anda dinilai menarik, apalagi, Pak Angelo? WSKT termasuk ya, waskita. Waskita, baik. Ini sebetulnya sama dengan Adi tadi. Jadi ada volume spike yang belum jelas, Mhm. apakah itu demand atau supply. Nah, konfirmasinya itu demand kalau dia tembus ke atas 310. Itu berarti bagus. Jadi itu berarti key reversal juga ke Ya. atas. Jadi dipantau aja. Kalau 310 tembus ke atas, kita bisa ikutan. Nanti targetnya itu ada di 385. Baik baik, oke. Ya, Pak Angelo itu tadi dia bahasan yang menarik dari technical WSKT dan kita harus jeda sejenak dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Oke, baik kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Angelo Michel. Halo Pak Angelo. Oke, Pak Angelo kita kembali lanjutkan perbincangan terkait dengan saham-saham BUMN karya. Tentu saja ini yang terdampak dari sentimen realisasi dari investasi di IKN Nusantara. Mungkin satu saham terakhir sebelum kemudian kita bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan. Oke, berikutnya Wijaya Karya termasuk ya. Mhm. Ini sama sih, kita lagi tunggu nih ada volume spike gede banget. Dan kita lagi tunggu dia tembus ke atas 290. Nah, ini penentuan banget karena harga sekarang di 290 ya. Mhm. Kalau 290 sorry 690 ditembus ke 690, ya. atas, maka dia bisa sampai ke 800. Jadi dipantau aja. Oke, ya. Secara level resistensinya yang Anda lihat di level berapa, Pak Angelo? Saat ini 690 itu resisten. Kalau 690. tembus berikutnya di 800. Oke. Oke, di 800 ini juga cukup jauh begitu ya untuk ukuran trading harian begitu ya Ya, dan level terakhir di 685 bisa dicermati untuk Wika dan secara pergerakan harga saham sendiri untuk Wika sendiri secara 3 bulanan, 1 bulan dan juga mingguan ini memang terus mengalami pelemahan tapi di hari ini mengalami penguatan sejauh ini menguat 0,74%. Dan kita jeda sejenak Pak Angelo dan pemirsa kita akan segera kembali tetap bersama kami.